sudah bangun nih, membersihkan tempat tidurnya, mempersiapkan peralatan sekolahnya, mempersiapkan baju sekolahnya. Habis itu sudah bisa mandi. Habis mandi sarapan. Tidak sampai 3 menit selesai pekerjaannya Nasrul. Dan tidak akan terlambat ke sekolah kalau misalnya jam 5 subuh bangunnya Nasrul. Tapi alhamdulillah Nasrul tidak pernah terlambat ke sekolah. Iya, tidak pernah. Tidak pernah. Yang lain selain Nasrul yang terlambat yang tidak sarapan siapa? Banyak. Pertemuan selanjutnya usahakan sarapan ya. Yang lain diusahakan sarapannya. Jangan sampai tidak sarapan. Oke, ada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Organ peredaran darah. Ya. Kalau sebelumnya kita tahu organ peredaran darah itu ada apa saja? Ada? Lihat di sana. Ada apa? Pada ini. Coba. Ya, apa itu? Kita lihat. Coba lihat. Di sini ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ada apa di sini? Apa ini? Jantung. Apa lagi? Kemudian apa lagi? Paru-paru. Bisa kita lihat di poster organ peredaran darah. Bisa juga dilihat pada paru. Walaupun sebenarnya parunya bilang-bilang itu tidak tahu bilang kemana ini. Siapa yang ambil jantungnya dengan paru-parunya, kasihan ya hilang. Dan juga bisa melihat pada alat peraga yang telah ibu siapkan. Dan sebentar juga kita akan menonton video tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Oke, baik. Pada hari ini tentu seperti biasanya kalau kita belajar tentu ada apanya? Iya, ada tujuan dari ilmu belajar.
biasa begini betis. Jadi bapak-bapak dengan anak-anak bapak-bapak dengan mama-mama biasa ada urat-uratnya timbul. Itu penyakit bukan? Iya, itu penyakit. Nanti kita juga akan bahas penyakit apa sebenarnya itu urat-urat yang timbul. Kemudian lihat, untuk lebih mendetailnya tentang gangguan peredaran darah pada manusia, silakan memperhatikan video yang ibu tayangkan ya. Aduh, baik. Ada yang ibu lupa. Apa itu yang ibu lupa? Biasanya kalau ini kita belajar secara apa? Berkelompok. Aduh, ibu sampai lupa saking semangatnya ibu mau memperlihatkan video. Ibu lupa bagi kelompok. Baik, ibu yang bagi kelompoknya ya, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, oke. Kelompok 1, Silvi Nur Hanifah Muhammad Nasrul dengan Asara. Kelompok 2, Muhammad Saputra, Nur Afiani, Nur Alia. Kelompok 3, Putra Amirullah, Nur Fadila dengan Naila. Silahkan duduk berdasarkan kelompok yang ibu bagi. 1, Silvi Nasrul Asara. Ya. 2, Muhammad Saputra, Nur Afiani, Nur Alia. 3, Amirullah, Nur Fadila dengan Naila. Ibu akan menayangkan video tentang organ peredaran darah pada manusia. Diperhatikan videonya ya. Silahkan mengingat, jangan cuma melihat video, perhatikan ibu kemarin. Jangan cuma melihat videonya ya, tapi catat juga yang penting-penting dari videonya. Nah, boleh? Sebelumnya, kita akan mengingat kembali organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Yang pertama ada organ jantung, kemudian pembuluh darah, baik itu pembuluh darah hati, arteri, pembuluh darah batin atau vena, dan pembuluh kapiler, serta darah. Merupakan organ utama di dalam sistem peredaran darah kita. Namun fungsi utama jantung adalah pembuluh darah. Lalu bagaimana dengan fungsi di organ jantung? Selanjutnya berfungsi untuk menerima darah yang mengalir dari paru-paru, sedangkan sel di kanan menerima darah yang mengalir dari seluruh tubuh. Kemudian di kiri berfungsi untuk mengolah darah agar darah kembali menuju ke seluruh tubuh, sedangkan di kanan berfungsi untuk mengolah darah agar darah kembali menuju ke paru-paru. Selanjutnya pembuluh darah. Pembuluh darah ada beberapa macam. Yang pertama, pembuluh nadi atau yang disebut pula dengan arteri. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah meninggalkan jantung. Kita amati pada mana aliran darah. Kemudian yang kedua ada pembuluh nadi atau yang disebut pula dengan vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang membawa darah menuju atau meninggalkan jantung. Sekali lagi kita perhatikan tanda-tanda pada pembuluh nadi atau vena. Selanjutnya yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan dengan pembuluh nadi terkecil atau arteriola dengan pembuluh balik terkecil atau vena. Berapa fungsi? Yang pertama, mengangkut dan mengedarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh. Kemudian mengangkut karbon dioksida dari sel tubuh ke alveolus. Yang ketiga, darah mengangkut dan mengedarkan sari makanan ke sel-sel tubuh. Selanjutnya, darah mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi atau pembuangan, seperti ginjal. Kemudian yang kelima, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh tertentu. Dan darah juga melawan bibit penyakit dan infeksi. Selanjutnya, kita akan mempelajari gangguan peredaran darah. Gangguan peredaran darah adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem atau organ peredaran darah. Kelainan atau penyakit tersebut dapat menyerang darah, jantung, atau pembuluh darah. Nah, gangguan peredaran darah disebabkan oleh faktor, misalnya faktor keturunan dan
hasilnya. Sedangkan gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor non-keturunan misalnya anemia, hipotensi, varises, stroke, dan jantung koroner. Kita bahas satu demi satu ya. Gangguan peredaran darah karena faktor keturunan adalah hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan yang menyebabkan darah sering menguap jika terjadi luka. Ketika terjadi luka pada pembuluh darah, maka pada penderita hemofilia, pendarahan bisa saja terus terjadi karena faktor pengumpulan. Kemudian penyakit yang kedua misalnya adalah thalassemia. Pada penyakit thalassemia untuk sel darah merahnya tidak dapat kurang, maka menyebabkan daya tahan sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Selanjutnya, gangguan peredaran darah karena faktor non-keturunan yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan rendahnya kadar hemoglobin atau Hb dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin atau Hb dalam darah tersebut disebabkan karena faktor kurang kalsium, kekurangan vitamin B12, dan peredaran darah karena terjadi luka, cedera, atau menstruasi bagi perempuan. Berikut ini ciri-ciri atau gejala penyakit anemia. Yang pertama, mudah lelah, letih, lesu, lemah, dan bulan. Kedua, hujan, serta kepala pusing. Nah, gejala tersebut disebabkan karena banyak hemoglobin, sehingga ada reaksi meningkatkan oksigen. Bagaimana cara mencegah penyakit anemia? Yang pertama, tidak selalu mengonsumsi sayur dan makanan bergizi tinggi seperti daging, ikan, bayam, kecombrang, dan sebagainya sebagai pembentuk hemoglobin. Kemudian cukup istirahat. Selanjutnya, gangguan hipotensi atau yang dikenal pula dengan darah rendah. Hipotensi disebabkan karena rendahnya tekanan darah, yaitu di bawah 120/80 mmHg atau milimeter air raksa. Gejala dari hipotensi yang pertama sering pusing, penglihatan berkurang-kurang, keringat kering, dan lelah, serta dengan nadi terasa lemah. Untuk mencegah penyakit hipotensi, kita dapat melakukan cara sebagai berikut, yaitu mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mengonsumsi makanan cukup garam, serta olahraga yang teratur. Yang ketiga adalah hipertensi atau dikenal pula dengan darah tinggi. Hipertensi disebabkan karena kenaikan tekanan darah melebihi 140/90 milimeter air raksa dan diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah tersebut disebabkan karena faktor kelebihan berat badan, kurang olahraga, stres, serta banyak mengkonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak. Berikut ini gejala dari penyakit hipertensi, yaitu sakit kepala, dada berasa berdebar-debar, sesak napas, dan nyeri dada, penglihatan buram ataupun kabur, serta mual ataupun muntah. Dan kita dapat melakukan pencegahan hipertensi dengan cara menjaga olahraga tubuh secara ideal, menghindari minuman beralkohol, olahraga dengan teratur, menghindari stres, serta menghindari makanan berlemak. Selanjutnya penyakit leukemia. Leukemia merupakan penyakit kanker darah yang mengakibatkan produksi sel-sel darah putih atau leukosit dalam tubuh, sehingga sel darah putih justru memakan sel darah merah atau eritrosit. Karena dokter akan menghentikannya dengan cara kemoterapi dengan bahan protein untuk mencegah sel putih. Kemudian radiasi sintetik sebagai imunisasi atau sel dan juga transplantasi sel induk untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang kelima, jantung koroner. Jantung koroner merupakan gangguan pada jantung akibat penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Akibatnya, sel-sel jantung kekurangan oksigen dan berisi. Gejala penyakit jantung koroner. Yang pertama, nyeri dada hingga terasa kelebatan ke punggung, napas pendek dan sesak, serta kepala pusing. Untuk mencegah penyakit jantung koroner, kita dapat melakukan beberapa cara, yaitu rutin olahraga, istirahat cukup, menghindari minuman beralkohol, dan menghindari rokok ataupun asap rokok, mengurangi makanan berlemak tinggi, serta menjaga berat badan ideal. Gangguan yang keenam adalah stroke. Stroke merupakan
Dengar? Di sawah banyak tanaman padi. Ya, di rumah banyak makanan lezat. Ayo kita lari pagi, badan sehat, jiwa pun kuat. Oh iya, baik. Sebentar, kalian lagi yang berpantun ya, jangan cuma ibu. Lihat, di sini juga kita akan membahas pantun. Siapa yang membacakan ibu pengertian pantunnya? Siapa? Ya. Iya, baik. Pantun merupakan karya yang dapat menghibur dan menegur. Pada kali ini kita akan membahas tentang pantun nasihat, yaitu pantun yang bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat, baik itu nasihat moral, budi pekerti, ataupun nasihat lainnya. Tapi pada kali ini kan kita belajar tentang sistem peredaran darah, artinya kita akan membuat pantun yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Ya? Ya, ini tadi adalah pantun yang ibu bacakan. Ya.
Jadi di sini apa? Di sini darah, pembuluh darah di sini seharusnya, kemudian di sini jantung. Ngerti? Lalu ada satu fungsi ya. Kenapa Nasrullah? Amirullah. Fungsinya di situ ya. Gangguannya di sini. Fungsinya apa ini peredaran darah? Fungsinya peredaran darah apa? Gimana kebacaan peredaran darah? Bukan peredaran darah, pembuluh darah. Ini membawa darah yang akan dipercaya akan ke seluruh tubuh jantung. Tahu ini fungsinya. Ya, boleh. Silakan, apa-apa.
Oke, silakan buat Pak. Iya. Iya, karena tidak tahu makanya belajar. Kalau ditahu itu sudah tidak usah belajar. Ya, saya jalan ke sekolah supaya jantung sehat. Iya, tapi jalan ke sekolah olahraga.
ke Ibu. Jadi tugasnya itu untuk selanjutnya supaya lebih mahir pada pertemuan selanjutnya membuat patungan susah dirapiin Pak contoh. Jadi berusaha Ki untuk membuat pantun di rumah nah. Boleh bertanya sama Mama Tak, boleh bertanya sama Bapak, boleh bertanya sama kakak, boleh bertanya sama tetangga, atau boleh juga tetap kerja kelompok di rumahnya.